Baik, kami persilakan untuk dapat langsung menyesuaikan 2 hari di sela-sela dan PPKM. janji penerima penghargaan yang telah tersedia. Apakah itu nanti diterapkan atau PPKM? Silakan menyesuaikan saja Bapak dan Itu Ibu. kita mau mencoba Silakan bagaimana menyesuaikan melihat untuk posisinya. ketaatan dan kepatuhan Selain masyarakat mohon Bapak dan Ibu untuk para penerima bersama-sama penghargaan pembangunan membantu pemerintah dan COVID juga dan kami persilakan aparat untuk bisa bersiap. kesehatan dalam rangka menanggulangi, mencegah dan mengendalikan corona ini. Tuh. Pak, apakah mungkin Kalimantan Timur akan melakukan PPKM, Pak? Hasil dari pertemuan Bapak dengan Sudah Presiden ada, Jokowi? jadi beberapa kabupaten kota sudah melaksanakan PPKM. Skalanya adalah di masing-masing kabupaten kota. Ada 5 kalau nggak salah. Nah sekarang ada instruksi Bapak Menteri Dalam Negeri dalam rangka penerapan PPKM di skala paling bawah. Artinya pada skala komunitas atau RT, RW, kelurahan atau desa. Dan ini akan dilakukan identifikasi dulu, dievaluasi mana yang ada yang terserang, 1 orang mungkin masuk dalam zona warna hijau, kuning, hijau, masih hijau itu kalau yang 1 itu. Kemudian di atas lagi kuning, orange, ya. Kalau di atasnya lagi sampai warna merah. Jadi nanti dievaluasi sekarang, sedang dilakukan evaluasi ya. Minggu depan apakah akan diterapkan, Pak, nantinya PPKM Mikro ini, Pak, di Kaltim? Secepatnya, secepat mau tidak mau, karena itu adalah tidak ada pilihan lain. Kita harus bagaimana mencari cara atau pengendalian atau pencegahan terhadap penularan COVID-19. Itu tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa. Pemerintah itu tujuannya baik, ya. Walaupun tujuan baik itu ada yang belum memahami dengan memadai, cukup maksudnya. Itu juga kita pahami. Jadi ketika kemarin penerapan bersemedi Kaltim steril 2 hari, itu banyak sekali yang protes, banyak sekali yang menyampaikan syarat. Tapi itu wajar-wajar, masih wajar. Tapi saya lihat secara umum, memang mereka, masyarakat masih jauh lebih banyak yang setuju dan mematuhi. Saya sempat keliling di kota-kota Samarinda dan Balikpapan. Itu pada 2 hari itu memang sepi, ada kegiatan. 3 hari berturut-turut turun. Kemarin setelah dilaksanakan tidak lagi bersemedi, naik lagi 500 lebih. Nggak tahu apa karena itu, nggak tahu juga kita kan. Tapi itulah sebuah data yang kita punya kan. Tingkat efektivitasnya seperti apa Pak artinya itu Pak? Apa? Tingkat efektivitasnya Balikpapan bersemedi itu? Bukan Kaltim bersemedi ya. Efektivitasnya Ya. nanti kita evaluasi belakangan, nanti kan ada data terjadinya penjangkitan kira-kira kapan anunya. Nanti itu tidak bisa kita hari ini pelaksanaan, besok kita hasil evaluasi, nggak bisa. Apalagi ini kan statusnya kan namanya serangan COVID ini tidak jelas. Jadi nanti akan di tracing, ketahuannya nah, kapan itu kejadian atau di mana terjangkitnya. Pak, dalam artinya melakukan evaluasi berapa lama nantinya, Pak? As soon as possible. Itu bahasa orang anu grogot. Hah? Berarti pekan depan PPKM ya, Pak ya? Bahasa grogot tadi. As soon as possible. Pak, berarti pekan depan akan kembali seperti itu, Pak, di weekend Bisa nanti? jadi, bisa nggak. Kita lakukan evaluasi terus. Ya, kita evaluasi pandangan masyarakat, evaluasi pelaksanaannya, bagaimana kepatuhannya, tapi tidak bisa sekarang, tapi nanti 2-3 hari lagi baru ada Kaltim, Pak? sebuah keputusan. Hah? Berapa persen kepatuhan masyarakat Kaltim kalau menurut dari data yang... Data yang ada kalau saya lihat kota Samarinda, Balikpapan itu di atas 80%. Karena pada hari itu pertama Sabtu dan Minggu itu sepi. Ya. Ada yang buka warung, toko misalnya, karena dia tinggal di situ. Jadi memang dia tempat tinggal di situ, tempat jualan di situ. Ya sekaligus dia buka kan, tapi nggak ada pembelinya. Itu yang saya dikomeli oleh masyarakat. Sampai ada hoax ya. Pak, panik buying Katanya gimana, Pak? gubernur mau bagi-bagi Sembako. Biasa hoax itu. Pak menyinggung tadi pidato terkait pemindahan IKN yang ditunda, Pak, gimana Pak? Gimana? Pemindahan IKN KN. Dari Presiden Pak. Nah itu dia. Jadi yang kemarin rapat dengan presiden itu ada 5 provinsi. Sumatera Utara, Banten, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur. Itu yang pertama dibahas mengenai
bagaimana persoalan terkait dengan PEN itu udah nulis ya, Ya, pulpen. pemulihan ekonomi nasional ya, itu supaya bagaimana proyek-proyek segera dilakukan realisasinya terserap dengan cepat, dan itu diusahakan dilaksanakan dengan cara padat karya. Nah, jadi yang mungkin padat karya dipadat karyakan. Dan kemudian juga membahas persoalan perkembangan COVID. Nah, COVID ini yang menjadi persoalan termasuk masalah pelaksanaan vaksinisasi. Kalimantan Timur itu sudah 80%, jadi lumayan persentase sampai sekarang ini. Jadi khusus untuk tenaga kesehatan, kemarin sudah datang lagi vaksinnya, serumnya. Dari seluruh Forkopimda provinsi, kabupaten kota sudah dilaksanakan. Dikurangi 0% gubernur. 60 tahun. Ya. Usia. Enggak, belum. Apalagi? Apalagi? IKN tadi Pak. Oh, IKN. Jadi kemarin tadi, saya setelah rapat koordinasi selesai, Pak Presiden secara khusus kalau ditanya oleh kalian ini gimana perkembangan, tetap jalan, tapi fungsi sekarang ini kita melihat kondisi COVID-19 dulu. Itu pasti jalan, karena itu adalah sebuah kebijakan dan itu adalah kepentingan bangsa dan negara.